Halo Sobat Noba, PTTH Dunia Seribu Besar episode 131 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, rombongan Xiaoyan bersama Tang Tang dan para pengikutnya tengah menembus gurun kematian yang berbahaya, menuju sumber air sebagai persiapan perjalanan lebih jauh ke dalam wilayah suku Medusa. Di oasis, mereka menemukan petunjuk keberadaan Swallowing Python 3 warna, makhluk kuno yang langka dan menakutkan, sekaligus tanda kebangkitan garis keturunan agung klan Medusa. Xiaoyan juga menunjukkan keahliannya sebagai alkemis dengan meracik pil berharga dan menyerap tribulasi petir menggunakan boneka emasnya. Sementara itu, di sisi lain gurun, Raja Xuanling bersama legiun pemangsa naga juga bergerak. Tujuan mereka adalah menangkap keturunan Medusa dan menemukan letak kuil rahasia suku ular demi mencegah kebangkitan warisan Medusa yang dapat mengguncang kekuasaan kerajaan Xuanling. Suasana tegang menyelimuti padang tandus kematian tepat di wilayah suku Medusa. Dari balik bayangan pasir yang bergolak, terdengar teriakan dingin seorang wanita yang penuh dengan tekanan membunuh. Manusia, berani sekali kau masuk ke dalam wilayah suku Medusa yang terletak di padang tandus kematian ini. Kau akan menanggung akibat dari tindakanmu. Tatapan penuh amarah menyertai kata-katanya. Aura membunuh yang mengerikan segera menyelimuti udara, menekan kuat hingga Mu Chenfeng benar-benar tidak memiliki jalan untuk mundur. Mu Chenfeng hanya bisa mengeluh dalam hati. Baru saja memasuki tempat ini, dia langsung bertemu dengan seorang ahli dari suku ular. Bahkan dengan kekuatan pada tahap awal Dodi Bintang 8. Meski demikian, Mu Chenfeng justru tersenyum dingin. Ia kemudian menurunkan tubuh seorang gadis yang sebelumnya dia sandra, lalu menatap sang ahli ular dengan senyum yang penuh arti. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dodi Bintang 8 awal, kekuatan sebesar ini sudah dianggap luar biasa di suku ini. Tentu dia mengetahui keberadaan kuil Medusa. Awalnya aku hanya berniat memanfaatkan gadis kecil Dodi Bintang 6 ini untuk memancing keluar ahli dari suku ular. Kukira akan menyulitkan, tetapi ternyata jauh lebih mudah dari yang kuduga. Wajahnya berubah dingin. Dia sadar meski memiliki keunggulan kecepatan berkat atribut angin, wilayah ini tetap dikuasai oleh suku Medusa. Jika pertempuran berlarut-larut, bukan tidak mungkin ahli yang lebih mengerikan akan segera tiba. Maka, dia harus mengakhiri segalanya secepat mungkin. Tempat mereka berada tidak jauh dari dinding kota, terpisah dari pemukiman utama suku ular. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir keberadaan mereka segera diketahui oleh yang lain. Dengan sikap tenang, Mu Chenfeng berbicara. Aku hanya tersesat memasuki tempat ini. Tidak ada niat buruk. Aku akan segera pergi. Hanya saja, sebelum itu aku memiliki satu permintaan. Wanita yang penuh pesona itu menatapnya dengan alis berkerut. Dia berkata, suku Medusa tidak memiliki sesuatu yang bisa diminta oleh manusia. Lebih baik engkau pergi dari tempat asalmu dan kembali ke sana. Dia sadar kekuatan Mu Chenfeng tidak berada di bawahnya, bahkan mungkin lebih tinggi. Karena putrinya selamat dari bahaya, dia enggan menimbulkan permusuhan. Tempat ini bukan lain adalah suku ular pesona, salah satu dari 9 suku besar Medusa. Mereka dikenal luas karena kekuatan pengendalian dan kemampuan memikat yang menakutkan. Wanita ini bernama Mei Ye, seorang ahli tahap awal Dodi Bintang 8, sekaligus wakil pemimpin suku ular pesona. Suaminya, Mei Lan, adalah pemimpin suku sekaligus seorang Dodi Bintang 8 puncak. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Mei Yao-er, seorang gadis muda berbakat yang sangat dicintai di antara suku Medusa. Mu Chenfeng kembali bertanya, permintaanku sangat sederhana. Bagi para ahli dari suku 9 suku besar Medusa, ini hanyalah perkara sepele. Cukup beritahu aku, maka aku akan segera meninggalkan tempat ini. Mendengar itu, bibir merah Mei Ye bergerak sedikit. Meski wajahnya tetap tenang, sorot matanya memancarkan keseriusan. Apa yang engkau inginkan? Katakan, mungkin saja aku bisa mempertimbangkannya. Mu Chenfeng menatap tajam ke arahnya. Aku ingin mengetahui di mana letak kuil Medusa. Wajah cantik Mei Ye seketika berubah. Kilatan dingin muncul dalam sorot matanya. Mencari lokasi kuil Medusa, pikirannya segera teringat akan sesuatu. Beberapa bulan lalu, 9 pemimpin suku bersama para penjaga Medusa memang pernah diam-diam membuka kuil. Meski sangat rahasia, jelas ada seseorang yang berhasil masuk ke dalamnya. Untuk masuk ke dalam kuil, paling tidak seseorang harus memiliki kekuatan setingkat Dosian atau darah murni Medusa. Namun, satu-satunya gadis muda berbakat di suku mereka baru mencapai tingkat 3 warna Swallowing Python. Jadi siapa sebenarnya yang masuk ke dalam kuil waktu itu?
Setelah hening sejenak, Mei akhirnya berbicara. Maaf, aku tidak mengetahui apapun tentang itu. Mendengar penolakan, cahaya harapan terakhir di mata Mu Chen Feng padam, berganti dengan niat pembunuh yang dingin. Kalau begitu, maafkan aku. Negosiasi telah gagal, berarti aku harus memaksanya. Dia sadar betul bahwa permusuhan antara klan Xuanling dan suku Medusa sudah sangat dalam. Jika benar ada seseorang dari suku ular yang mendapatkan warisan kuil, maka kehancuran Xuanling hanyalah masalah waktu. Dan jika kerajaan itu hancur, dia sebagai salah satu penopangnya tentu akan menjadi korban pertama. Maka dari itu, dia rela menimbulkan pertumpahan darah di jantung salah satu suku besar Medusa hanya untuk mengetahui lokasi kuil. Mei mengeluarkan dengusan dingin. Manusia memang tidak pernah membawa kebaikan. Tubuhnya mulai bergetar halus dan beberapa ular kecil yang semula melingkari tubuhnya lenyap. Justru pada saat itu, aura pesona yang menakutkan memancar dari dirinya. Mu Chen Feng memincingkan mata. Jadi benar, ini memang suku ular iblis, terkenal dengan kekuatan pengendalian dan kemampuan memikat. Baiklah, biarkan aku menguji sendiri kebenaran itu. Begitu ucapannya jatuh, tubuh Mu Chen Feng memancarkan aura doki berwarna hijau kebiruan. Ruang di sekelilingnya bergetar hebat, seolah tidak sanggup menahan kekuatan yang mengerikan itu. Mei tersenyum tipis, lalu berbisik, "Dodi bintang 8 mendengar rupanya." Ucapannya disertai hembusan udara dari bibirnya yang merah. Seketika, semburan doki pekat dengan daya korosif mengerikan meluncur deras menuju Mu Chen Feng. Namun, pria itu tidak gentar. Dia menatap serangan tersebut dengan tatapan dingin. Trik sepele. Dengan teriakan lantang, dia menghentikan aliran serangan itu 3 meter di hadapannya, seolah terbentur pada dinding tak kasat mata. Mei kembali mendengus. "Kau kira ini sudah berakhir?" Meledaklah. Tubuhnya berputar lentur, seindah tarian ular air. Sebelum akhirnya dia melontarkan perintah itu, ledakan keras segera mengguncang udara. Doki yang tertahan oleh Mu Chen Feng di sekelilingnya mendadak meledak, memicu semburan racun yang ganas. Mata Mu Chen Feng melebar, tubuhnya menegang. Celaka. Dalam hati, dia menyesali kelengahannya. Bagaimana mungkin dia lupa? Setiap anggota suku Medusa adalah ahli racun yang menakutkan. Suasana pertempuran kian memanas. Aura berbahaya memenuhi udara ketika senyum menawan penuh keyakinan merekah di wajah Mei. "Sudah terlambat," serunya sambil tertawa anggun. Seiring dengan itu, teriakan meluncur keluar dari bibirnya. Ledakan ular. Sekejap kemudian, kekuatan korosif yang amat mengerikan meledak dari 3 meter luar tubuh Mu Chen Feng. Ledakan dahsyat tersebut menebarkan percikan cairan hijau kebiruan di segala arah. Apapun yang tersentuh oleh cairan itu, tanpa terkecuali, langsung lenyap menjadi kehampaan. Mu Chen Feng mengerutkan kening, lalu bergumam dengan suara rendah, "Racun ini benar-benar menakutkan." Dalam keadaan genting, dia memaksa tubuhnya berkelit menggunakan teknik pergerakan bertumpu pada doki beratribut angin, meningkatkan kecepatannya hingga batas tertinggi. Hanya berkat hal itu dia selamat dari serangan maut Mei. Namun, penampilannya kini tampak berantakan. Lapisan pelindung doki berwarna biru kehijauan yang semula mengintari tubuhnya telah terkikis habis oleh kekuatan korosif itu. Seandainya dia terlambat sedikit saja, tubuhnya pasti telah hancur berkeping-keping. Di seberang sana, Mei menatapnya dengan sorot terkejut, meski bibir indahnya tetap melengkung. Manusia ini tidaklah sederhana. Apa yang ditunjukkan Mu Chen Feng barusan, kecepatannya bahkan melampaui sebagian besar ahli tingkat akhir Dodi bintang 8. Mu Chen Feng yang kini berdiri di langit menggertakkan gigi dengan wajah dingin. Keparat, kekuatan ular wanita ini terlalu menakutkan. Seandainya aku terlambat sedikit saja, mungkin aku sudah kehilangan nyawa. Keduanya pun saling berhadapan di udara, tanpa ada yang mau mengalihkan pandangan. Sementara itu, 5 kilometer jauhnya, di kedalaman wilayah suku ular pesona, berdiri sebuah rumah kayu tua yang dipenuhi debu. Di dalamnya, 2 sosok lanjut usia tengah duduk bersila. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya berwajah keriput. Dengan mata yang perlahan terbuka memperlihatkan pupil ular berkilauan yang mengandung kekuatan misterius. Suara berat pria tua itu bergema, "Ini pesan dari Yeye." Sebuah cahaya bergetar di udara lalu jatuh ke dalam genggamannya. Dia merenung sejenak sebelum membuka mulut kembali. Sepertinya Yeye sedang menghadapi kesulitan. Tatapan dingin wanita tua di sampingnya menyipit. Lalu dia berdesis dengan suara tajam. "Seorang manusia berani menerobos wilayah kita. Seorang Dodi bintang 8. Mereka benar-benar tidak lagi menaruh hormat pada suku Medusa." Pria tua itu tersenyum getir. "Kita sudah terlalu tua. Ratusan tahun tanpa mampu menembus belenggu kekuatan.
Ketika tribulasi berikutnya tiba, mungkin saat itu jugalah ajal kita. Hanya saja, entah apakah kita masih sempat menyaksikan bocah itu keluar dari kuil dewa. Wanita tua itu terdiam. Pria tersebut melanjutkan kata-katanya. Memiliki darah murni 9 warna Swaling Piton sejak dahulu kala, baru kali ini aku melihatnya. Jika dia berhasil memperoleh warisan dalam kuil dewa, mungkin klan Medusa akan melahirkan seorang penguasa puncak. Mereka berdua pun bangkit perlahan, saling menopang, lalu melangkah keluar dari rumah kayu itu. Di udara, Mu Chen-feng menenangkan nafasnya, namun sorot matanya tetap serius. Tidak heran dia dijuluki ahli kuat suku ular pesona. Seorang Dodi bintang 8 memang tidak bisa diremehkan. Keduanya kembali saling serang, seperti pepatah. Sekali ahli menggerakkan tangan, akan langsung terlihat tingkatan sebenarnya. Begitulah pertempuran ini berlangsung. Masing-masing memperlihatkan niat membunuh yang mengerikan. Mei Ye menggertakkan gigi. Keparat, apa yang sebenarnya diinginkan manusia ini? Berani-beraninya dia bertanya tentang lokasi kuil dewa. Sorot matanya menajam, penuh waspada. Tubuh Mu Chen-feng memancarkan cahaya biru kehijauan yang semakin menekan. Aura Dodi bintang 8 tingkat menengah mengalir deras darinya, membuat Mei Ye selaku wakil kepala suku ular pesona untuk pertama kalinya merasa gentar. Dengan suara tegas namun tenang, Mu Chen-feng mengatakan, "Aku sebenarnya tidak berniat menyakiti kalian. Hanya saja, waktuku terbatas. Maafkan aku." Begitu ucapannya jatuh, tubuhnya sudah memancarkan gelombang kekuatan yang begitu menggetarkan. Dia harus mengakhiri pertarungan ini secepatnya, agar tidak semakin banyak ahli suku ular yang berdatangan. Melihat itu, bibir Mei Ye bergetar, wajahnya berubah tegang. Mu Chen-feng mengangkat tangannya, suara pekikannya bergema di langit. Teknik pengendalian angin, tangan penghakiman. Doki biru kehijauan melonjak deras dari tubuhnya, membuat ruang di sekeliling bergetar kacau, seolah hendak runtuh. Seluruh energi itu berkumpul pada telapak tangannya, memancarkan cahaya menyilaukan. Dalam sekejap, tubuhnya melesat, muncul tepat di hadapan Mei Ye, dan telapak tangannya menghantam ke bawah. Suara ruang yang berderak menandai kehadiran serangan itu. Dari langit, sebuah cetakan telapak raksasa terbentuk, menjulang hingga ratusan meter, menghantam dengan kekuatan menindas seperti runtuhnya langit itu sendiri. Mei Ye menggigit bibir, tubuhnya bergetar oleh tekanan menakutkan itu. Dia memusatkan dokinya, mengerahkan kekuatan penuh seorang Dodi bintang 8 awal. Saat itulah sorot matanya berubah. Pupil ular di matanya bersinar aneh. Mu Chen-feng merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah tekanan tak kasat mata menusuk langsung ke dalam jiwanya. Ini kekuatan jiwa. Dengan teriakan dingin, Mei Ye membuka dan menutup matanya. Mata ular pesona. Dari kedua pupilnya memancar dua cahaya merah muda, lalu bersatu menjadi satu energi dahsyat yang langsung melesat ke arah telapak raksasa Mu Chen-feng. Itu bukanlah doki, melainkan kekuatan yang menyerang langsung ke dalam jiwa. Mu Chen-feng tersentak, pupil matanya menyusut. Kekuatan ini bagaimana mungkin? Di udara, telapak raksasa dan cahaya merah muda itu bertemu. Namun anehnya keduanya saling menembus tanpa berbenturan. Telapak raksasa tetap meluncur ke arah Mei Ye, sedangkan cahaya merah muda langsung menembus menuju jiwa Mu Chen-feng. Wajahnya berubah drastis. Mata ular pesona, apakah engkau Mei Ye atau Mei Lan? Mu Chen-feng menatap dengan amarah. Pikirannya dipenuhi keterkejutan sekaligus penyesalan. Bajingan! Tidak disangka wanita ini ternyata adalah wakil kepala dari suku ular pesona, salah satu dari 9 suku besar Medusa. Tidak heran dia memiliki kekuatan setara Dodi bintang 8 awal. Seharusnya sejak awal aku sudah menyadarinya, gumam Mu Chen-feng dengan nada menyalahkan diri. Medusa dikenal memiliki 9 suku besar, masing-masing dipimpin oleh kepala dan wakil kepala. Kekuatan mereka sangat menakutkan, sehingga mampu menahan dominasi kekaisaran Xuanling. Belum sempat Mu Chen-feng memperdalam pikirannya, energi yang dahsyat tiba-tiba muncul di hadapannya. Dari balik tatapan mata Mei Ye, memancar kekuatan merah muda yang menakutkan, menyapu melewati teknik Fan Shen Xiao miliknya. Tatapan mata itu membuat Mu Chen-feng seketika merasakan getaran yang berasal dari kedalaman jiwanya. Kekuatan apa ini? Bahkan doki di dalam tubuhku tidak mau menurut. Dia mengutuk dalam hati, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Namun, sekeras apapun dia berusaha, doki yang bisa dia kendalikan hanyalah 3 bagian dari 10. Dalam keputusasaan itu, tepat ketika gelombang kematian menyelimuti hatinya, sebuah tangan besar menepuk pundaknya. Seketika aura dahsyat muncul, memecah kekuatan merah muda Mei Ye dengan sekejap. Dao Xian,
seru Mei. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Ketakutan itu bukan tanpa alasan, karena kekuatan lawan membuat doki di tubuhnya sendiri bergetar hebat. Hanya penindasan mutlak dari seorang yang lebih kuatlah yang mampu menimbulkan rasa takut seperti itu. Waktu kita tidak banyak, jangan buang tenaga lagi. Suara seorang lelaki tua terdengar. Langkahnya tenang namun berwibawa. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang wanita berpakaian hitam. Hanya dalam sekejap, kekuatannya mengguncang alam kecil di sekitar tembok kota itu menyebar dari tubuhnya. Dia adalah Yemo, wakil kepala pasukan pemangsa naga. Seorang dodi bintang 95 putaran. Mei merasakan ancaman yang kuat. Aura hidup dan mati dari lelaki tua itu mengalir ke segala arah. Walau bukan seorang dosian sejati, namun hanya dodi bintang 9 lah yang mampu memiliki kekuatan sebesar itu. Yemo menatap Mei dengan tatapan tajam. Aku bertanya sekali lagi, di mana letak kuil kalian? Seketika, dia menggerakkan auranya. Gelombang kekuatan tak terlihat melesat menghantam Mei, membuatnya memuntahkan darah pekat beracun. Mei terbatuk, bibirnya berlumuran darah. Namun matanya masih bersinar dengan amarah bercampur takut. Dodi bintang 9 benar-benar kuat. Dia menarik nafas dalam, lalu kekuatannya kembali melonjak. Di sekelilingnya, bayangan ular berjumlah tak terhitung bermunculan. Masing-masing membawa kekuatan mengerikan. Namun Yemo tetap tenang. Menyerahlah. Dia mengibaskan tangan, aura hidup dan mati meledak, membentuk serangan yang meluntur secepat kilat ke arah Mei. Betapa menakutkan kekuatan hidup dan mati ini. Mei bergidik, lalu tubuhnya berubah menjadi ular raksasa. Bayangan-bayangan ular yang memenuhi langit bergabung dengannya, menghadang kekuatan itu dengan sekuat tenaga. Ledakan besar mengguncang langit. Ular raksasa itu terhempas, tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteor. Luka besar menganga di sekujur tubuhnya, darah menetes membasahi tanah. Yaosin, cepat! Pertarungan ini pasti sudah menarik perhatian para ahli dari suku ular pesona. Seru Yemo. Wanita berpakaian hitam di sampingnya melangkah maju. Dia mengangkat tangan, lalu suara dingin keluar dari bibirnya. Jangan bergerak. Sekejap kemudian, kekuatan jiwa yang dahsyat meledak dari tubuhnya, menyerbu masuk ke dalam kepala Mei. Jeritan terdengar dari mulut Mei. Tubuhnya tersungkur di dalam kawah besar. Tenaganya telah terkuras habis setelah melawan Mu Chen Feng dan kemudian Yemo. Ia hanya bisa terbaring lemah tak berdaya melawan invasi jiwa yang dilakukan Yaosin. Waktu berlalu, Yaosin tiba-tiba membuka mata dengan cahaya kegembiraan. Yemo, aku menemukannya. Mu Chen Feng yang berdiri di samping segera berseru. Yelau, kita harus pergi sekarang. Jika para ahli suku ular pesona datang, kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Yemo sempat terdiam sejenak, lalu bertanya, kekuatan jiwa yang kau gunakan, apakah akan meninggalkan bekas pada dirinya? Yaosin menjawab, tidak, aku hanya menggunakan teknik rahasia untuk mencari ingatan tentang kuil. Ingatan lain tidak aku sentuh, jadi dia tidak akan menderita apapun. Yemo mengangguk, kalau begitu, mari kita pergi. Ia melirik sekilas kepada Mei yang terbaring penuh luka di dalam kawah, lalu melemparkan sebotol obat pemulih tingkat tinggi ke arahnya sebelum berbalik. Tanpa membuang waktu lagi, mereka bertiga segera meninggalkan tempat itu. Mu Chen Feng dan Yaosin saling memandang. Dalam hati keduanya hanya bisa bergumam, Yemo benar-benar berhati mulia. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.